Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofi di channel Diana dan Ahmed. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Saya yakin yang nemu channel saya dan sedang berpacaran dengan Egyptian, saya yakin teman-teman seneng banget ya pastinya, karena teman-teman pun merasa oh iya ini saya bisa curhat nih, saya bisa sharing-sharing nih, aku pengen dengar, aku pengen curhat, aku pengen masukannya, dengar masukan dari Teh Sofi, ya kan. Saya juga sama dulu kalau misalnya apa-apa dipendam sendiri, karena memang kisah pacaran dengan Egyptian itu sangat unik. Nggak bisa sembarang curhat, nggak bisa sembarang konsultasi, nggak bisa sembarangan bercerita juga, apalagi di Facebook gitu, apa gitu keluarga dan teman-teman, nggak bisa. Harus orang yang paham tentang Egyptian dan paham tentang orang Mesir itu sendiri, karena kalau salah curhat bisa bahaya, ya kan, salah konsultasi nanti bisa bahaya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin curhat bisa di kolom komentar ya, atau di grup Facebook LDR Indonesia Mesir, silahkan terbuka. Kalau misalnya ingin curhat di grup WhatsApp, itu ada seleksinya masuk grup WhatsApp. Itu nanti ada formulir yang harus diisi dan harus mengirimkan foto Anda dan foto Egyptian Anda. Jadi kan ketahuan tuh kalau misalnya ternyata Egyptian Anda itu samaan dengan perempuan lain, maksudnya ternyata punya pacar 2, pacar 3, ternyata karena apa? Karena datanya samaan dengan anggota grup WhatsApp. Ada loh yang kayak gitu, beneran. Dan bahkan ada yang mau nikah nih, ternyata dia punya pacar juga. Pas datang ke Indonesia, dia mau nikahin si perempuan ini, tahunya dia menjalin hubungan dengan perempuan lain juga, nggak jadi nikah sama ini. Ya pokoknya berabe banget lah. Makanya harus banyak bertanya sama pacarnya itu, orang Mesir tuh ya. Harus apa ya, bukan banyak bertanya lagi, detektif lah, kita harus jadi FBI pokoknya, biar tahu dia tuh kayak gimana, dia itu bener apa enggaknya gitu. Saya sekarang akan bercerita tentang kenapa saya tidak membuat konten YouTube yang kayak channel-channelnya yang YouTuber Turki atau yang romantisan gitu sama suami bule atau pacar bule gitu, yang terkenal, yang disukai teman-teman ya. Teman-teman biasanya yang romantisan kan suka ya nontonnya ya, asik gitu. Dan kenapa katanya ada yang komen di channel YouTube saya, kenapa kenapa dibatasin gitu channel YouTube-nya, nggak kayak YouTuber lainnya kayak Turki gitu ya. Awalnya nih ya, saya membuat channel YouTube itu 2019 Agustus. Itu karena saya terinspirasi dari grup LDR Mesir. Di situ banyak perempuan Indonesia yang pacaran sama orang Mesir ya, banyak banget. Dan di situ saya sendiri yang kebetulan pada saat itu saya sendiri yang memang tinggal di Mesir. Ada beberapa yang nikah sama orang Mesir, tinggal di Saudi, ada juga yang di Qatar gitu kan. Dan saya sendiri yang tinggal di Mesir pada saat itu. Jadi saya mengetahui bagaimana kehidupan Egyptian dan orang Mesir seperti apa ketika saya di Mesir itu. Nah, saya diundang ke grup LDR itu, bukan grup saya ya, ini grup WA saya, namanya sahabat Egyptian. Terus yang ini memang grupnya sebelum LDR Mesir punya saya ya, itu grupnya Mbak Puspa adminnya ya. Teman saya waktu itu yang di Saudi bilang, Teh Sofi gabung grup LDR yuk, katanya gitu. Aku bilang aku nggak mau, aku takut kalau di situ kan isinya yang pacaran-pacaran sama orang Mesir kan, yang masih pacaran.
Saya takut kalau misalnya nanti saya gabung grup itu malah merusak hubungan mereka, hubungan dengan pacarnya, karena nanti saya akan bercerita apa adanya, ngebongkar apa adanya kehidupan di Mesir, kehidupan Egyptian, orang Mesir seperti apa, cowok Mesir kayak apa gitu kan. Aku takutnya nanti malah merusak hubungan mereka. Jadi aku nolak. Ya yang namanya orang yang lagi jatuh cinta kan ya, kalau dikasih tahu atau dinasehatin kadang nggak terima, dan takutnya nanti malah benci ke sayanya juga kan, aku bilang gitu. Akhirnya saya pun ditanya lagi, ada salah satu yang pacaran sama orang Mesir minta saya untuk gabung juga, karena mungkin butuh edukasi ya, karena saya waktu itu pernah posting di Mas Riwaif pengalaman saya. Mas Riwaif itu grup Facebooknya yang udah pada nikah sama orang Mesir, orang Indonesia ya, wanita Indonesia yang udah nikah sama orang Mesir. Di situ saya posting bagaimana kehidupan saya setahun pertama menghadapi suami Mesir, kayak gitulah, pengalaman pribadi, cuman sharing, curhat, ngeluarin isi hati gitu. Nah, teman saya yang di Saudi itu Nanda mungkin ngelihat postingan saya, jadi kayak ya udah Teh Sofi sharing gitu, dia pengen aku sharing pengalaman aku dengan teman-teman yang lagi pacaran, yang lagi LDRan dengan orang Mesir, kayak gitu. Akhirnya saya tertarik masuk karena memang saya nggak ada kegiatan di rumah ya, kerjaan saya waktu di Mesir tuh di rumah tidur makan kayak gitu kan. Jadi saya pikir saya bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman di ini ya, di media sosial, di WhatsApp, bisa punya teman online gitu ya, karena saya nggak punya teman waktu di Mesir, dan saya memang 24 jam di dalam petak apartemen kan ya, bosen. Jadi menurut saya bisa bercanda gurau dengan teman-teman perempuan lain ya. Kebetulan kan saya memang nggak bisa berteman dengan laki, maksudnya kalau ada grup ada laki-lakinya saya nggak bisa masuk. Nah ini kebetulan semuanya perempuan Indonesia, maksudnya perempuan semua, jadi saya senang gitu nemu grup yang semuanya isinya perempuan. Ya saya itu sangat bersyukur dan sangat senang ketika saya bisa gabung grup WhatsApp-nya admin Mbak Puspa itu. Saya bisa ngobrol, berasa apa ya, yang namanya kangen tanah air itu bisa terluapkan, kayak sedikit mengobati lah ya, yang saya pengen punya teman sedikit mengobati meskipun teman online. Saya bisa bercanda gurau di situ, bisa sharing-sharing pengalaman pribadi kayak gitu. Nah di grup itu saya bercerita apa adanya tentang kehidupan di Mesir, tentang orang Mesir, pengalaman pribadi saya dengan keluarga Mesir. Saya menceritakan apa adanya dan membongkar, ya tidak menutup mata dengan kebaikan orang Mesir, dan saya pun tidak menutup-nutupi keburukan orang Mesir. Jadi balance ya, jadi ada sisi positifnya ada yang saya ceritakan, sisi negatifnya pun ada, biar teman-teman membuka pikiran gitu, buka mata, dan kenali budaya itu penting kayak gitu. Jadi saya mungkin ada yang nggak suka mendengar kisah jeleknya, yaitu terserah, dan senang mendengar kisah baiknya, apalagi yang pacaran kan ya, apalagi yang sedang LDRan kan tidak tahu kenyataan kehidupan di Mesir seperti apa, orang itu, orangnya itu kayak gimana, Egyptian itu kayak gimana, kan kenalnya di media sosial, kenalnya online, dan dia hanya chat dan telepon, kan kita nggak tahu kehidupan aslinya mereka kayak gimana. Nah saya bongkar baik dan buruknya. Saya maksud saya untuk meminimalisir ya, kalau memikirkan untuk ke jenjang pernikahan, ke jenjang serius, udah tahu nih kayak gimana nanti resiko yang dihadapinnya kayak gitu. Saya hanya ingin teman-teman meminimalisir aja resiko yang akan dihadapi ya, jangan sampai shocking Egypt, shock culture kayak saya juga, saya ngalamin itu kan. Ya semuanya saya hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi yang membuat saya, ini pengalaman saya memang adaptasi budaya itu saya perlu banyak waktu banget dan menguras tenaga, menguras air mata kayak gitu. Bagaimana saya menikah dengan orang Mesir itu
Ya kalau kata orang Indonesia yang udah nikah sama orang Mesir yang udah lama, kuncinya sabar, sabar dan sabar, itu aja. Kayak sesepuh yang bilang ke saya yang udah nikah lama sama orang Mesir, ya kuncinya hanya sabar, itu aja. Jadi disitulah saya berbagi cerita bagaimana saya sabar menghadapi shocking Egypt dan culture shock kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman kan orang yang lagi falling in love itu biasanya buta ya. Biasanya yang lagi buta cinta itu kecerdasan menurun. Jadi jangan sampai teman-teman yang sedang berpacaran dengan orang Mesir jangan sampai cinta buta, jangan sampai kecerdasan Anda menurun, dan jangan sampai kita tutup mata, tutup telinga. Logika tetap jalan ya teman-teman, karena memang case-nya unik ya. Egyptian itu case-nya unik. Egyptian itu apa ya, saking uniknya ya, susah sih dijelasin. Kan yang baik-baik, yang jahat-jahat, dan itu nggak kelihatan, nggak bisa kita lihat, hanya mengenal sebentar terus tahu dia itu baik, dia itu buruk, nggak bisa. Karena mereka itu pinter berdrama, mereka bisa berakting seperti malaikat. Kamu ngelihat dia baik seperti malaikat, atau semuanya indah, dan kamu bisa melihat kamu tidak melihat kejelekannya gitu dari dia. Itu biasanya kalau yang kenal dari sosial media kayak gitu, nggak tahu aslinya seperti apa. Jadi teman-teman harus tetap cross check sedetail mungkin ya tentang pasangan Anda. Kalau yang sedang LDRan dengan orang Mesir itu bener-bener dicari tahu. Ada ya di video sebelumnya untuk mengenal Egyptian, jadi tidak saya bahas sekarang ini. Cuman saya ingin teman-teman jangan sampai nonton YouTuber yang nikah sama orang bule itu kan yang dilihat indah-indahnya terus kan ya, videonya bikin teman-teman berimajinasi hidup itu indah, hidup nikah sama orang bule itu indah kayak gitu. Nah kalau ini bule Mesir beda, case-nya lain. Jadi saya di sini sebenarnya bikin channel YouTube itu kan dari awalnya memang untuk mengedukasi teman-teman, agar teman-teman melek budaya, dan teman-teman bisa menilai sendiri ya Egyptian Anda itu seperti apa kayak gitu. Itu banyak di channel saya video-video tentang Egyptian, tinggal dibuka aja, tinggal dilihat-lihat lagi. Egyptian itu saking uniknya dan case-nya berbeda, itu banyak digemari sama perempuan-perempuan di seluruh dunia. Contohnya aja baru-baru ini, anak perempuannya Bill Gates yang punya Microsoft itu nikah sama Egyptian juga. Kayak gitu. Ya memilih Egyptian sebagai suaminya. Nah, itu kan apa ya? Berarti unik ya. Orang Mesir itu unik, bisa sampai anak perempuan Bill Gates aja jatuh cinta sama dia gitu. Tapi di sini saya bukan lagi mempromosikan Egyptian atau saya ngiklanin Egyptian kayak gimana. Saya hanya ingin teman-teman buka mata, melek, jangan sampai terlena dengan imajinasi, dengan kata-katanya Egyptian. Harus kenali betul pasangan Anda ya. Saya di sini hanya ingin teman-teman meminimalisir resiko-resiko yang akan dihadapi ketika nikah sama orang Mesir itu kan. Teman-teman mungkin nggak mikir setelah nikah itu seperti apa gitu kan. Yang lagi jatuh cinta, yang lagi buta cinta, nggak mikir after marry itu kayak apa. Bagi teman-teman yang ingin curhat, sharing langsung ke saya, konsultasi ke saya, memang berbayar ya teman-teman. Makanya kalau mau yang gratis itu masuk grup WhatsApp, dan itu seleksi dulu ya. Itu saya menyediakan grup WhatsApp untuk teman-teman sharing, untuk teman-teman curhat, biar teman-teman bisa mengeluarkan isi hati teman-teman. Yang nonton channel saya pasti seneng ya kalau nemu channel YouTube saya itu bisa
nemu tempat untuk curhat, mungkin bertahun-tahun ingin mengeluarkan isi hati nggak bisa. Mungkin yang udah nikah sama orang Mesir juga seneng ketemu channel saya, bisa curhat gitu ya di channel saya. Boleh kalau mau curhat di kolom komentar silahkan, tapi kalau mau curhat langsung ke saya mohon maaf ya, saya tidak punya banyak waktu, jadi masuk grup aja. Karena banyak banget yang DM saya, yang PM saya, yang kirim pesan pengen curhat, pengen sharing. Itu dari dulu memang banyak banget, dari dulu lah. Cuma saya kewalahan saat ini, memang nggak bisa nanggepin curhatan atau nanggepin minta masukan atau apa. Saya saat ini nggak bisa, maaf banget. Makanya saya ada grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman yang ingin sharing, ingin curhat, teman-teman masuk grup WhatsApp. Nanti saya ada formulir yang harus diisi dulu tentunya ya, ada seleksi untuk masuk grup WhatsApp. Jadi semua yang pacaran sama orang Mesir ini udah kayaknya ada 400 lebih masuk grup, keluar masuk gitu. Karena memang grup WhatsApp itu kan cuma dikit ya kuotanya, dan saya ingin berbagi dengan calon-calon member, jadi berbagi tempat lah untuk sharing, untuk curhat. Jadi sering pembersihan juga grup WhatsApp-nya. Teman-teman kalau mau masuk grup WhatsApp memang selektif ya, nggak semua bisa masuk di sini karena memang untuk menyaring. Kenapa harus masuk grup WhatsApp dan kenapa harus ada formulir? Biar ketahuan nanti kalau ada pacarnya ternyata samaan dengan anggota grup WhatsApp saya, itu bisa kelihatan karena situ teman-teman harus mengirimkan foto Anda dan foto Egyptian Anda. Kalau misalnya ada yang samaan, jadi bisa ketahuan. Awalnya bikin YouTube memang hanya untuk mengedukasi teman-teman yang lagi pacaran, karena memang riskan banget ya kalau kenal orang Mesir via online atau kenal pacar via online. Itu mau negara apapun ya, kita harus was-was, gak hanya negara Mesir, dapat bule Eropa, bule Italia, apapun kita harus bener-bener selektif ya teman-teman. Nah, terlebih di sini kan saya hanya berbicara tentang Egyptian, kebetulan kan suami saya orang Mesir, jadi saya pun punya pengalaman dengan orang Mesir itu dengan tahapan pacaran langsung. Saya ketemu suami kan ketika saya di Mesir waktu itu, terus saya punya tahapan lagi, saya kenal suami, terus pacaran 1 atau 2 bulan tuh waktu di Mesir, saya pulang ke Indonesia, terus saya LDR 7 bulan, terus saya menikah pun dan tinggal di Mesir 5 tahun, dan saat ini saya ada di Indonesia dan menetap di Indonesia baru 6 bulan. Jadi saya mengalami tahapan-tahapan yang menurut saya bisa membaca dari segala sudut ya, sudut pandang, mengenal Egyptian langsung waktu di Mesir dan mengalami LDR itu kayak gimana, dan waktu pacaran itu dulu kayak gimana. Jadi saya pikir saya bisa sharing dengan teman-teman, mengedukasi dini lah buat teman-teman untuk meminimalisir resiko menikah dengan orang Mesir. Gimana kalau misalnya nikah sama orang Mesir terus dibawa ke Mesir, tinggal di Mesir, lalu kalau ada masalah kabur ke KBRI, dan itu banyak banget yang lari ke KBRI minta perlindungan dan minta dipulangkan karena nggak kuat atau suami tidak baik atau apalah itu, culture shock juga mungkin ya. Itulah, saya hanya meminimalisir hal itu ya, karena memang di KBRI juga banyak banget kan yang lari, perempuan Indonesia yang minta perlindungan ke KBRI, yang nikah sama orang Mesir pengen dipulangkan, itu banyak banget kan. Dan di shelter apa sih namanya, penampungan di KBRI juga mungkin penuh, mungkin nggak ada tempat lagi kan. Gimana setidaknya teman-teman yang kenal via online tidak buru-buru nikah dengan orang Mesir, kenali dulu dan pikirkan setelah nikah itu mau tinggal di mana, mau seperti apa, dipikirkan matang-matang kan, didiskusikan dengan pacarnya. Saya hanya khawatir saja ketika nanti kalau misalnya teman-teman
nikah di Mesir lalu dibawa ke Mesir, tinggal di Mesir. Kalau di sini kan ada keluarga ya, ada apa-apa kita bisa minta tolong ke keluarga. Tapi kalau teman-teman di luar negeri, kalau ada apa-apa minta tolong sama siapa? Ya sama KBRI, ya kan? Dan KBRI juga pasti kewalahan. Prosesnya pun untuk memulangkan teman-teman, untuk melindungi teman-teman itu prosesnya panjang banget. Dan bahkan belum tentu teman-teman 2 bulan bisa pulang. Siapa yang akan menanggung biaya kepulangan? Semuanya mau apa KBRI akan menanggung semuanya? Apa keluarga Anda juga yang di Indonesia bisa menanggung biaya sampai bisa pulang gitu, sampai pulang, membiayai tiket? Nggak hanya tiket, kan banyak yang diurus-urus juga sebelum kepulangan, surat-surat atau paspor atau iqomah apa izin tinggal, ya kan teman-teman. Ya kembali lagi ya teman-teman, saya berterima kasih sudah setia nonton channel saya Diana dan Ahmed, dan terima kasih sudah support saya sampai saat ini. Dan semoga teman-teman bernasib baik, teman-teman mendapatkan Egyptian yang baik, dan semoga teman-teman bahagia dengan Egyptiannya. Dan jangan lupa tetap ya berpikir, logika tetap jalan ya teman-teman. Sofi kenapa nggak bikin video di Mesir, jalan-jalan di Mesir, channel YouTube-nya nggak menarik kayak gitu? Gini ya teman-teman, saya memang channel saya memang tentang Egyptian dan tentang Egypt, tapi saya waktu di Mesir saya hanya keliling kota Ismailia. Biar teman-teman tahu ya, setelah menikah dengan orang Mesir itu ya di dalam apartemen teman-teman. Saya 5 tahun menikah dengan orang Mesir, jalan-jalan kemana? Di kota Ismailia, kota saya, tempat tinggal saya gitu kan, di Ismailia, keliling kota, keliling kafe, ya paling di kota saya aja, nggak kemana-mana. Mesir itu indah, Mesir itu luas ya, berbatasan dengan Sudan, berbatasan dengan Palestina, Israel, berbatasan dengan Yordan. Dan Mesir itu kan tempatnya Firaun ya, kisah para nabi ada di Mesir itu. Nabi-nabi banyak yang lahir di Mesir, yang kisahnya itu ya kayak Nabi Musa, Nabi Yusuf, banyak kisah nabi di Mesir ini. Tapi saya setelah menikah, dan banyak bangunan juga ya, bangunan zaman-zaman dulu kayak piramid kayak gitu. Terus ada Bahar Korun, tempat korun ditenggelamkan, dan ada juga yang Sinai, tempat Nabi Musa, gurun Sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Banyak juga kayak di Luxor, peninggalan Firaun kan. Tapi saya nggak kesana dengan suami. Jadi orang Mesir kayaknya kurang suka dengan traveling, saya nggak paham juga, atau memang traveling ribet atau apa, saya nggak paham. Padahal Mesir itu indah. Orang Mesir sendiri juga, suami saya aja ke piramid belum pernah, nggak tahu, nggak suka jalan-jalan atau gimana, saya nggak paham. Untungnya saya sebelum menikah, waktu saya pelajar di Mesir, saya udah jalan-jalan dari ujung Mesir ke ujung Mesir. Udah nggak penasaran ya dengan Mesir, ya udah tahu, saya udah ubek-ubek Mesir lah ibaratnya. Jadi ketika saya menikah ditaruh di dalam sekotak apartemen, saya tidak merasakan apa ya, masalah besar atau apa. Memang kehidupan orang Mesir seperti itu teman-teman. Kalau menikah itu tinggal di sekotak apartemen, jadi enggak, perempuan itu di dalam rumah, dan kemana-mana harus izin, mau keluar rumah harus izin, apa-apa harus izin. Pokoknya perempuan itu di dalam rumah. Bahkan ke pasar pun para lelaki, kalau dilihat di Mesir laki-laki yang pergi ke pasar. Memang banyak juga sekarang ya perempuan-perempuan pergi ke pasar atau beraktivitas banyak, tapi saya pribadi, saya tidak ke pasar belanja apa-apa, enggak. Itu suami yang udah nyiapin. Jadi saya memang ya bosen lah pasti di dalam sekotak apartemen.
ke pasar enggak, kemana-mana enggak. Makanya pas kalinya ke pasar saya ngerasa bahagia gitu, kayak jalan-jalan gitu, kayak keluar kota gitu, serasa gimana gitu diajak jalan-jalan ke pasar itu. Ada sepele cuma beli sayur atau beli buah, itu seneng banget karena memang kehidupan saya hanya di dalam apartemen. Mungkin 2 kali dalam seminggu saya jalan-jalan ke wahana bermain anak buat anak saya. Terus mungkin juga seminggu sekali ke kafe atau seminggu 2 kali ke kafe, dan itu pun semuanya malam-malam. Jadi kalau jalan-jalan itu malam, karena kehidupan orang Mesir kan di malam hari. Yaitu itu salah satu shocking culture saya ya, yang biasanya waktu di Indonesia aktivitas di luar rumah, jalan-jalan, ketemu teman, nge-mall atau apa. Di Ismailia nggak ada mall, adanya pusat perbelanjaan aja kota saya. Jadi nggak ada, jangan dipikir nanti di Mesir itu banyak mall indah dan segala macam. Makanya teman-teman meleklah, searching Google, lihat Mesir kayak apa. Sekarang media internet kan mudah diakses ya, jadi tetap teman-teman cari informasi, gali informasi. Itu sedikit cerita saya ya. Itu makanya saya tidak banyak bikin video di luar kayak pasar Mesir, atau saya belanja, atau saya pasar Mesir saya ada di videonya, cuman kalau untuk belanja atau ngenalin kota-kota Mesir apalagi Kairo, saya nggak ada videonya karena memang nggak jalan-jalan, nggak ada yang harus saya videoin juga. Terus memang di Mesir rasanya sulit untuk mengambil gambar itu, nggak sebebas kayak kita di Indonesia. Kalau di Mesir kan kalau ada polisi kita nggak boleh ngambil gambar, bisa disita HP-nya. Terus kalau di wilayah tentara juga nggak bisa kita ngambil gambar. Terus di area yang memang lagi ada tentaranya juga ada penjagaan, nggak bisa sembarangan ngambil video juga di Mesir. Jadi hati-hati juga, dan orang-orang Mesir juga nggak suka diambil gambar. Jadi kalau saya ngambil video ya daripada saya was-was gitu, orang nggak suka. Jadi baiknya saya tidak banyak mengambil video di luar, kalau bukan jalan-jalan ya, kalau bukan traveling tempat wisata kayak piramid itu nggak masalah, kayak Sinai atau tempat wisata itu nggak masalah. Ya itu sedikit cerita ya teman-teman, saya jadi curhat ya. Sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Diana dan Ahmed dan sudah setia mendengarkan kisah-kisah di channel Diana dan Ahmed. Semoga teman-teman semuanya bernasib baik, mendapatkan Egyptian yang baik, dan semoga teman-teman bahagia selalu, dan semoga yang berjodoh dengan Egyptian bahagia selalu, dan semoga yang belum berjodoh semoga dijodohkan ya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan dari YouTube ketika saya sudah mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.